Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran memberikan kepada umat Islam promo yang istimewa. Fahamkan promo? Ilizata kan ada promo? Sering-sering ada promo kan? Ada diskonnya atau ada beli barang ini dapat ini satu gratis. Ada kan? Pernah enggak ibu ada promo beli satu kain apa atau baju apa tapi dapat hadiah 10 kain yang lain? Ada enggak gitu? Rugi kan? Subhanallah, begitu ada promo dari manusia di pasar, di mall, di mana-mana kita betul-betul memanfaatkan. Tapi selama hidup saya belum pernah saya menemukan ada promo beli satu ini dapat gratis 10. Beli botol ini satu dapat 10 botol gratis. Beli baju ini dapat 10 baju gratis. Ada enggak? Tak pernah ada dan tidak akan bisa ada. Tapi promo Allah, baca satu huruf Al-Quran, Allah berikan pahala 10 kebaikan. Tapi sayang sekali masih lebih berlaku promo manusia dan belum berlaku promo Allah Subhanahu Wa Taala. Satu huruf yang kita baca dapat 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim dalam segi bacaan hitungannya 19 huruf, tapi dari segi tulisan pahala malaikat menulis 190 pahala. Rugi kalau kita tahu. Ini sebenarnya kalau kita berbicara logika bisnis, tidak ada yang lebih bisnis besar daripada Al-Quran. Menguntungkan dunia dan akhirat. Dan tidak ada ruginya sama sekali. Jaminan tidak ada ruginya sama sekali bersama Al-Quran. Bahkan ada orang berkata, mohon maaf, saya sebenarnya ingin baca, tapi bacaan saya masih belum bagus. Masih belum sempurna, masih berbata-bata. Saya takut salah-salah mulu, makanya kadang-kadang tidak jadi baca Quran karena takut salah. Ini sebenarnya bisikan syaitan. Kadang-kadang syaitan membisiki kita, bu, bacanya aja belum beres, belum benar. Daripada dosa, tidak usah baca. Itu namanya bisikan syaitan. Terus gimana kondisi orang yang masih berbata-bata dan masih sulit dalam membaca Al-Quran? Jangan khawatir, ada berita gembira. Bukan dari saya, tapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia berbatah-batah dalam bacaannya. Terima kasih ya Rasulullah. Sepertinya Rasulullah tahu umatnya di akhir zaman banyak berbatah-batah. Makanya sudah memberikan solusinya di waktu itu. 1400 tahun yang lalu sudah Rasul memberikan solusinya. Masih berbata-bata, terhitung pahalanya selain satu huruf 10 kebaikan. Allah berikan kata Rasulullah 2 pahala. Buat apa 2 pahala? 1 karena mau membaca Al-Quran. Yang kedua karena kesulitan dan berbata-bata dalam membaca Al-Quran. Allah hargai perjuanganmu. Allah berikan pahalanya. Subhanallah. Bahkan 1 ayat, ini sekalian menjadi amalan untuk Bapak Ibu. 1 ayat, dan saya yakin semuanya hafal, ayat kursi. Tapi Bapak Ibu tahu enggak pahalanya? Tahu enggak pahala ayat kursi? Saya pernah tanya seorangnya, Ibu rutin, saya selalu baca ayat kursi. Terus tahu enggak pahalanya? Tidak tahu. Amalannya mulai hari ini, jangan tinggalkan ayat kursi setiap habis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sampai selesai, langsung baca ayat kursi. Terus zikir yang lain gimana? Subhanallah 33, Alhamdulillah 3, tak apa-apa. Sambil jalan, pulang ke kantor, menjalani tugasnya, bisa teruskan lanjut sisa zikirnya. Intinya, kesibukan apapun, jangan tertinggal ayat kursi habis salat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin, laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat,
dijamin masuk surga dan tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya. Cuma satu ayat, bayangkan Bapak Ibu. Kalau satu ayat saja jaminan masuk surga. Gimana kalau Bapak Ibu terus mengaji Al-Quran setiap hari? Gimana kalau kita bisa mengkhatam Al-Quran berkali-kali? Minimal 1 bulan 1 kali. Dan selalu saya sampaikan, sangat mudah untuk khatam Al-Quran. 1 hari 1 juz. Coba ikuti saya. 1 hari 1 juz. Bu yang di belakang, Pak, masih sama saya? Ya, tolong simpan HP-nya dulu sebentar. Coba ikuti saya lagi. 1 hari 1 juz. 30 hari 30 juz. Sekali lagi. 1 hari 1 juz. 30 hari 30 juz. Sekali lagi. Enteng kan? Enteng, baki banget. Ya udah tinggal amalkan. Katanya enteng. Udah tinggal amalkan. Tahu enggak Bapak Ibu yang membuat kita sulit khatam Al-Quran? Padahal ini cuma 1 hari 1 juz. Sebenarnya kalau kita perhatikan sangat minim dan sangat sederhana. Tapi kenapa kita merasa kok susah? Bu, maaf Bu ya, boleh saya tanya ya? Kira-kira 1 hari 1 juz keberatan enggak? Hah? Karena belum terbiasa ya. Saya tahu apa yang membuat banyak orang susah khatam Al-Quran walaupun 1 juz dalam sehari. Begini, habis dia buka Al-Quran, ada enggak yang bawa Quran? Ada Quran? Ada, boleh saya pinjam kalau ada Quran? Sudah ada yang bawa Quran. Kalau saya bilang ada yang bawa HP, pasti ada. Tapi Quran tidak dibawa. Ada yang bawa HP? Boleh saya pinjam? Hah? Ya dibuka, dibuka. Terima kasih. Terima kasih. Ini sebenarnya kalau kita memperhatikan 1 juz ini, tidak butuh waktu lama. Saya pernah tes, pernah saya coba untuk membaca Al-Quran 30 juz. Saya kira waktu itu saya masih sekolah SMP. Saya belajar di Madinah. Saya pernah belajar salah satu manakib Imam Syafi'i. Di bulan suci Ramadan mampu khatam Al-Quran 60 kali. Berarti sehari berapa? 2 kali. Ketika saya waktu belajar itu, saya masih kelas 1 SMP. Saya bilang sama teman-teman, karena kita suka libur sekolah pas bulan Ramadan. Kita libur sekolah waktu itu. Saya bilang sama teman-teman sambil kita i'tikaf di Masjid Nabawi, ayo tahun ini kita lomba-lomba untuk khatam Imam Syafi'i. Bersama teman-teman. Ini masih saya di kelas SMP. Waktu itu kalau tidak salah masih 15 atau 14 tahun usia. Kemudian saya bersama teman-teman, ayo kita ramai-ramai, kita khatam Al-Quran seperti Imam Syafi'i di bulan suci Ramadan. Jujur saja waktu itu alhamdulillah gagal. Saya belum bisa berhasil, tetapi saya dapat ilmu. Apa yang saya dapat? Ternyata ketika saya hitung waktu itu belum ada HP. Saya hitung pakai alat alarm atau alat buat hitung waktu. Saya waktu menghitung, saya mulai dari Al-Fatihah. Baca dari habis subuh sampai zuhur, baca habis zuhur sampai asar, baca habis asar sampai maghrib. Saya ingin tahu sejauh mana waktu yang dibutuhkan oleh Imam Syafi'i untuk khatam. Apa yang saya dapat? Saya dapat khatam 30 juz dengan bacaan standar dalam waktu 9 jam 47 menit. Berhasil khatam 30 juz.
Artinya kurang lebih 10 jam. Gimana cara bacaannya? Saya baca standar, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terus saya baca, ini standar sampai qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Saya melihat alarmnya 9 jam 47 menit. Berarti kurang lebih 10 jam. 30 juz bisa dikhatam dalam waktu 10 jam. Masa 1 juz dalam 24 jam tidak bisa? 30 juz tidak butuh 24 jam. Dan saya menghitung, kalau Imam Syafi'i 2 kali sehari, berarti mohon maaf, kalau 10 jam berarti kurang lebih 20 jam. Apa yang dilakukan dalam sisa waktu Imam Syafi'i 4 jam untuk nafkahi keluarganya, urus ibunya, bekerja dan cari nafkah, kemudian tidurnya, menulis buku ilmunya. Banyak buku-buku Imam Syafi'i. Apalagi dalam bidang fikih. Masih punya waktu begitu banyak. Belum lagi istirahat dan tidurnya malam hari, belum lagi hitungan salatnya, belum lagi tahajudnya. Coba bayangkan luar biasa keberkahan yang didapat oleh mereka. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ini semua pengikut Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i semua? Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Syafi'i? Yakin? Sudah berapa kali khatam Quran? Katanya Imam Syafi'i. Oh ya, saya salah faham. Mohon maaf Imam Syafi'i. Kami memang pengikut Imam Syafi'i tapi fikih saja. Kalau amalan belum. Berarti itu namanya pura-pura Syafi'i. Yang membuat kita susah khatam karena cara membaca Al-Quran begini. Biasanya habis dengar tausiah dan ceramah, iman mulai naik. Semangat. Pas, ya betul kata Syekh Ali ini, Allah. Saya malu beneran ini, berhari-hari masa lewat luar tidak baca Quran. Udahlah, saya mau mulai baca. Udah, ini kan lagi iman naik kan. Biasanya kalau posisi iman naik, pasti semangatnya juga ikut naik. Dia baca. Masya Allah, habis dia pulang, Masya Allah iman masih di atas, masih naik. Kuat, dia baca Al-Baqarah sampai khatam. Masya Allah semangat. Masya Al-Baqarah khatam, Ali Imran, Masya Allah sudah selesai. Masuk An-Nisa, sudah selesai. Habis itu dia, Alhamdulillah sudah hampir 7 juz saya khatam. Alhamdulillah. Habis itu 1 tahun dah baca-baca. Dia semangat tapi terlalu semangat. Dan saya selalu berkata, boleh semangat tapi tidak boleh terlalu semangat. Aturkan semangatnya sedikit demi sedikit tetapi istiqomah daripada banyak tapi terputus. Tak apa-apa sedikit. Dan masalah yang kedua, ketika mulai baca Al-Quran, ini aku heran, kenapa harus seperti itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minun. Ini kan lagi apa? Betul-betul ingin khatam. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل. Kapan habisnya? Kok ujung-ujungnya masih banyak? Sadaqallahul azim. Tidak jadi.
Sering ya gitu ya? Kenapa suka lihat halaman belakang? Kenapa ingin tahu ujung surahnya itu di mana? Urusan kamu apa? Seharusnya kamu fokus baca, bukan fikirannya kapan habisnya. Dah apa-apa mau habis 10 menit habiskan, mau 15 menit, dah apa-apa. Jangan pindahin halaman belum selesai, halaman yang lagi dibaca. Jangan pindahin. Kalau belum selesai halaman, udah. Merasa sudah puas, sadaqallahul azim, tutup. Sudah selesai. Dah usah buka halaman berikutnya. Syaitan ketika kita mulai membaca Al-Quran, syaitan sebenarnya tidak suka orang Muslim baca Quran. Dia tidak suka. Makanya digoda. Didatangin syaitan. Bu, apa? Ibu lagi mau ngaji. Ya, Syekh Ali suruh kita ngaji setiap hari. Ini luar biasa ibu. Ikhlas. Saya kagumi ibu. Ini bisikan syaitan loh ini. Nah, saya kagumi ibu. Pasti ibu diterima di sisi Allah. Pasti. Ya ibu, terus. Lanjut. Saya dukun ibu. Tapi bu, maaf, saya boleh bertanya? Saya penasaran. Boleh enggak lihat halaman belakangnya? Kira-kira berapa banyak? Buat apa mau buka halaman? Enggak, saya enggak mau buka. Ya, saya tahu ibu mau baca banyak. Cuma saya penasaran. Saya ingin cuma lihat aja. Kan ibu lagi mau baca Al-Baqarah. Iman ibu tahu ayatnya berapa? Ya belum tahu. Udah lihat aja. Buat apa? Udah, bukan buat apa-apa. Cuma penasaran aja. Oh gitu. Bukan maksud apa-apa. Tidak ada maksud apa-apa. Cuma penasaran. Soalnya saya belajar. Katanya tidak boleh buka halaman belakang. Baca apa adanya. Iya saya tahu. Itu nasihat dari Ali Jabir. Saya kenal dia. Saya tahu. Udah begini aja. Kamu baca dan boleh sambil kita lihat. Penasaran kok. Saya juga penasaran ikut. Ingin tahu. Oh gitu. Penasaran aja ya. Ya udah. Saya buka ya. Cuma ingin tahu aja kan? Ya. Pas begitu kita buka, langsung dibisikin. Oh, banyak. Ibu kan ada janji. Ibu kan belum selesai urusan. Ibu kan masih sibuk. Ibu kan mau keluar. Ibu langsung dibisikin terus dengan kesibukan yang lain. Ibu gimana kalau mau baca sebanyak itu? Pasti nanti temannya lama nunggu. Nanti dia marah. Langsung nih. Oh iya betul. Saya betul-betul saya ingat, baru ingat. Saya ada janji sama teman. Kalau saya mau baca banyak begini, kayaknya tidak keburu. Dia kata, iya memang tidak keburu. Saya tahu ibu ini ikhlas. Tidak apa-apa. Nanti kapan-kapan aja. Udah nanti bisa kita atur waktu. Sekarang karena waktunya mepet dan bacaannya banyak. Sekarang tidak usah baca. Urusin aja dulu janji sama temanmu, nanti lain waktu kita baca lagi. Oh gitu ya. Ya udah, terima kasih syaitan. Malah terima kasih sama syaitan lagi. Tanpa kita sadar, sedikit demi sedikit menjauh dari Al-Quran. Faham Bapak Ibu? Saya kasih metode lebih mudah. Mau enggak? Lebih mudah? Kalau tidak bisa 1 juz 1 hari, saya kasih lebih mudah. Kira-kira mau? Tapi janji ya. Janji khatam. Minimal 1 kali 1 bulan. Boleh? Saya insyaAllah kasih metode mudah. Karena selama saya di Indonesia sudah hampir 12 tahun, saya sudah hafal karakter orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka yang susah-susah. Yang ribet-ribet, yang lama-lama, panjang-panjang tidak suka. Orang Indonesia mau amalan, mudah ingat, mudah hafal, mudah amalkan dan masuk surga. Itu orang Indonesia. Setuju? Makanya saya kasih. Saya habis fikir, ya Allah ternyata 1 juz 1 hari susah juga ya. Gimana, apa yang kira-kira cocok untuk orang Indonesia? Soalnya selama saya di sini kan banyak belajar budaya dan tradisi kebiasaan di Indonesia. Salah satu ketika saya pernah pertama kali datang ke Indonesia, saya di salat subuh diminta jadi imam. Ini satu cerita. Menjadi cerita pengalaman saya. Pertama kali saya jadi imam di Indonesia.
Pertama kali saya datang dan diminta jadi imam. Karena mereka tahu kan, ini tamu dari Madinah. Jadi langsung orang dari Madinah, imam, minta imam. Udah, saya jadi imam, maju jadi imam. Saya baca habis Al-Fatihah, rakaat yang pertama suratul Rahman, rakaat yang kedua suratul Waqi'ah. Karena saya biasa jadi imam di Madinah, jadi biasa di rakaat pertama. Kan ibu-ibu yang sudah umrah kan biasa panjang kan, apalagi salat subuh. Antara azan dan iqamah hampir 30 menit. Belum lagi salatnya panjang. Dan saya baru datang dari Madinah, belum tahu tradisi Indonesia. Saya ikut. Habis ini selesai, pas saya salam, saya lihat semua jamaah kok kayak masjid kakinya. Saya fikir apa aku, masa semua sakit gitu. Saya penasaran ini. Akhirnya takmir masjid cerita bisikin saya, mohon maaf Syekh kami lupa kasih tahu. Kami tidak biasa di Indonesia panjang-panjang. Nah, ini jadi mungkin kita salah tadi, Syekh datang dari Madinah, mungkin bawa budaya Madinah ke sini, tidak cocok gitu. Oh ya udah. Makanya saya belajar, bahkan saya belajar kalau di Indonesia, kalau bisa kulhu dibagi dua, terima kasih. Nah, ini pengalaman saya di Indonesia. Makanya saya fikir, gimana cara mudah supaya membantu umat Islam di Indonesia supaya mudah khatam. Karena saya percaya dan yakin semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir pasti semuanya mau khatam Al-Quran. Saya yakin itu. Cuman mungkin kadang-kadang mungkin tergantung kadang kesibukannya, kadang-kadang sifat malasnya, atau karena belum terbiasanya, atau belum tahu kunci rahasianya gimana sih. Khatam, orang selalu difikirkan, kalau khatam pasti lihat 600 sekian, kapan habisnya? Makanya selalu berfikir, saya selalu berkata, jangan suka lihat ujungnya, jangan suka kapan habisnya, tapi yang difikirkan kapan mulai, itu aja. Tidak usah fikir kapan habis. Makanya saya ciptakan metode yang lebih mudah. Makanya saya kasih metode yang kedua ini, lebih mudah daripada 1 juz 1 hari. Setiap waktu salat, baca 4 halaman. Setiap waktu salat, baca 4 halaman. Ini 4 halaman. 4 halaman berarti berapa lembar? 2 lembar. Setiap 1 juz Quran seperti ini, yang model Madinah, setiap 1 juz 10 lembar. Bagi aja, tidak apa-apa, Allah terima cicilan, tidak apa-apa cicil. Allah terima cicilan, mudah-mudahan dah masuk surga cicilan. Allah terima cicilan. Jadi waktu salat subuh baca 4 halaman. Waktu salat zuhur baca 4 halaman. Waktu asar 4, waktu maghrib 4, waktu isya 4. 4 kali 5 waktu berapa? 20 halaman. Sudah khatam 1 juz. Sudah khatam 1 juz. Mohon maaf, bacaannya belum bisa, atau takut banyak salah, atau belum begitu fasih, boleh simak, dengar. Melalui YouTube atau HP ada aplikasi Al-Quran, karena yang mendengar Al-Quran pahalanya sama-sama yang baca. Tetap dapat 1 huruf 10 kebaikan. Walaupun tidak faham isi Al-Quran sama sekali. Mendapatkan 10 kebaikan setiap 1 huruf tidak dikaitkan dengan faham. Makanya ada orang bertanya, boleh enggak saya baca Al-Quran tapi saya tidak baca terjemahannya? Saya jawab, boleh. Boleh enggak saya baca Al-Quran sambil khatam tapi saya tidak faham sama sekali isinya? Tetap boleh. Karena standar kita dapat dari baca maupun simak, mendengar, dapat setiap 1 huruf 10 kebaikan. Kira-kira mudah? Bisa? Cicilan, tidak apa-apa, cicilan.